Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Nazril dari kelas 11 TKJB. Akan menjelaskan menganalisis tentang kebutuhan beban atau bandwidth jaringan. Bandwidth adalah suatu nilai konsumsi transfer data yang dihitung dalam bit per detik atau yang biasanya disebut dengan bit per second. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi bandwidth dan throughput adalah 1. Piranti jaringan. 2. Tipe data yang ditransfer. 3. Topologi jaringan. 4. Banyaknya pengguna jaringan. 5. Spesifikasi komputer client atau user. 6. Spesifikasi komputer server. Bandwidth terbagi menjadi dua, yaitu 1. Bandwidth digital. Bandwidth digital adalah jumlah atau volume satu data yang dapat dikirimkan melalui sebuah saluran komunikasi tanpa adanya distorsi. Yang kedua, bandwidth analog. Bandwidth analog adalah perbedaan antara frekuensi terendah dan frekuensi tertinggi dalam sebuah rentang frekuensi yang diukur dalam satuan Hz atau Hertz yang dapat menentukan banyaknya informasi yang dapat ditransmisikan dalam suatu saat. Kebutuhan bandwidth dalam jaringan. Agar pengguna bandwidth dalam jaringan lebih efektif, klien harus mengetahui kebutuhan layanan untuk dirinya, sehingga dapat menghitung atau memperkirakan total bandwidth yang dibutuhkan. Semakin besar bandwidth yang digunakan, semakin besar juga pembayaran bulanan pada ICP. 3. Layanan kebutuhan bandwidth. Contoh penganalisis kebutuhan bandwidth di sekolah. Penggunaan internet di sekolah banyak digunakan untuk layanan web atau browsing. Layanan web membutuhkan bandwidth minimal 128 kbps. Kalau di sekolah tersebut terdapat 2 lab komputer, masing-masing ruangan terdapat 40 komputer, maka 40 dikali 2 sama dengan 80 komputer. Jadi kebutuhan bandwidth adalah 128 kbps dikali 80 sama dengan 10.240 kbps atau 10 mbps. Pengertian VoIP, Voice over Internet Protocol. VoIP disebut juga sebagai IP telepon, internet telepon, digital phone, adalah teknologi yang memungkinkan percakapan suatu jarak jauh melalui media sosial atau media internet. Kebutuhan perangkat VoIP untuk dapat melakukan komunikasi menggunakan VoIP atau Voice over Internet Protocol dibutuhkan beberapa komponen pendukung. Beberapa komponen yang harus ada di dalam VoIP yaitu 1. Protokol, 2. Vault server, 3. Vault switch, 4. Codec, 5. Softphone atau software, 6. Vault gateway. Kebutuhan perangkat vault ini merupakan sub pembahasan dari materi teknologi layanan jaringan. Keuntungan vault, yang pertama, biaya lebih rendah untuk sambungan langsung jarak jauh. 2. Penggunaan bandwidth yang lebih kecil daripada telepon biada. 3. Memungkinkan digabung dengan jaringan telepon lokal yang sudah ada. 4. Berbagai bentuk jaringan vault bisa digabungkan menjadi jaringan yang besar. 5. Memanfaatkan infrastruktur jaringan data yang sudah ada untuk suara. Kekurangan vault: 1. Kualitas suara tidak sejernih jaringan PSTN. 2. Ada jeda dalam berkomunikasi. 3. Regulasi terbatas. 4. Berpotensi menyebabkan jaringan terhambat atau stuck. 5. Berpotensi ada jaminan kualitas jika vault atau melewati internet. 6. Peralatan relatif mahal. Layanan VoIP secara garis besar dibagi menjadi 4 sebagai berikut. Komputer to komputer. Layanan ini merupakan layanan voice cell yang menggunakan komputer sebagai alat komunikasi. Contoh Yahoo Messenger. Komputer to phone. Menggunakan komputer ke telepon, begitu juga sebaliknya. Phone to phone. Harus terkoneksi ke internet dan real time. Kebutuhan minimal jaringan vault dari segi hardware, router, hub atau switch, modem ADSL, vault phone adapter, IP phone,
atau telepon yang pakai IP seperti Wi-Fi dan LAN. Komputer atau harus ada soundcard dan speaker atau handset. Dari segi software, softphone berbasis SIP, Cubix, eDevice, SG-Phone, dan X-Lite. Contoh aplikasi yang berbasis VoIP yang bisa digunakan di smartphone ada Nimbus, Skype, CS Simple, Viber, SJP Phone, dan lain-lain. Cara kerja VoIP. Prinsip kerja VoIP adalah mengubah suara analog yang didapatkan dari speaker pada komputer menjadi paket data digital. Kemudian dari PC diteruskan melalui hub atau router atau ADSL modem dikirimkan melalui jaringan internet dan akan diterima oleh tempat tujuan melalui media yang sama. Atau bisa juga melalui media telepon diteruskan ke phone adapter yang disambungkan oleh internet dan bisa diterima oleh telepon tujuan.